Saputra, Ahmad Sofian, Akib, Arvino, Andini, Anissa, Anita Kurniawati, bilang hadir ya. Anjar Sasmita, Aos, Aprilian, Aura, Ika, Diki, Dimas, Diva, Doni, Dwi, Herlina, Isan, Jihan, Ella, Muhammad Rehan, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Rafi, keluar ya? Muhammad Rafi keluar. Muhammad Rafi, Muhammad Lesti, Novi, Novriana, Nugraha, Rifana, Rindu. Rifana jangan angkat terus ya. Mana Rifana? Kamu angkat. Rizka, Rizky, Rumania, Sherly, Siva, Silvi, Safwa, Tiandra, Jara Mala, Dak. Oh iya. Bilang hadir aja nggak? Jaki, Yiwandari, ya baik, kita masuk ke materi yang masih berlanjut minggu lalu ya. Buka buku catatannya. Minggu lalu kita belajar tentang, masih ingat? Produk olahan non pangan sayur. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu akan mencatat di depan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Simak dulu ya. Tujuan pembelajaran.
bisa kita buat. Yang keempat itu mempresentasikan produk olahan pangan komoditas sayuran dari sebuah laporan. Apa itu mempresentasikan? Bah, siapa yang tahu? Mempresentasikan. Pernah presentasi? Pernah? Apa itu review apa? Presentasi. Memberitahu. Oh, di depan. Memberitahukan di depan katanya. Siapa yang lain apa? Presentasi. Presentasi. Apa? Presentasi. Yang lain? Yang lain? Ada yang tahu presentasi itu apa? Jadi presentasi itu apa? Membuat laporan apa yang sudah kita lakukan di depan kelas. Jadi dilaporkan ke teman-temannya di depan ya. Itu namanya presentasi. Hasil dari diskusi kalian dengan teman-teman kalian. Ya, berkelompok. Itu presentasi di depan ya. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan ya. Minggu lalu kita membahas tentang apa itu pengertian dari produk olahan non-pangan sayur. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari produk olahan non-pangan sayur? Ya, lihat bukunya. Siapa yang mau tunjuk tangan? Baca yang keras. Ada? Terdengar tidak dari temannya menjawab apa? Produk olahan non-pangan sayur adalah produk yang dihasilkan dari pengolahan bahan pangan sayur untuk keperluan selain bahan makanan manusia. Jadi produk olahan non-pangan sayur itu bukan untuk dikonsumsi atau untuk dimakan ya. Jadi olahannya selain dimakan. Siapa yang tahu apa saja? Selain untuk dimakan sayuran, apa yang tahu? Ya, itu apa? Untuk kompos atau pupuk kompos. Nah, pupuk kompos apa? Pangan ternak. Terus apa lagi? Ya, siapa yang tahu perempuan? Biasanya perempuan tahu tuh sayuran biasanya untuk apa? Untuk? Ya, untuk skincare. Contohnya, diapakan? Hah? Ya, dioleskan. Biasanya namanya apa kalau dioleskan di kulit itu? Hah? Apa? Iya, yang keras apa? Masker. Ya, masker. Biasanya di rumah pakai apa nih masker dari sayuran? Timun, betul. Apa lagi? Tomat. Yang keras satu suaranya. Tomat ya. Suka dicoba di rumah? Masker dari tomat dan masker dari timun. Ya, boleh dicoba ya. Oke, itu hasilnya bagus untuk kulit, terutama untuk perempuan tuh. Gak usah beli skincare lagi, yang ada aja di dapur ya, diambil. Oke, sekarang ciri sayuran yang digunakan untuk bahan non-pangan. Ciri-cirinya apa? Siapa yang tahu? Sebutkan, tunjuk tangan. Yuk, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Ciri-ciri sayuran yang digunakan untuk bahan non-pangan. Yuk. Satu apa? Ya, sayuran yang sudah layu. Yang kedua? Sayuran yang sudah rusak karena gigitan ulat. Sayuran yang sudah rusak karena gigitan ulat atau hewan lainnya. Yang ketiga? Sayuran yang sudah tidak layak dikonsumsi. Sayuran yang sudah tidak layak konsumsi. Yang keempat? Sayuran yang sudah tidak
sudah rusak karena gigitan ular. Yang ketiga, sayurannya sudah tidak layak konsumsi. Yang keempat, sayurannya sudah tidak dikonsumsi oleh manusia. Ya, itu baru bisa nanti kita digunakan untuk pengembangan sayur. Contohnya tadi apa? Pangan ternak atau pupuk kompos. Pangan ternak itu apa? Pangan ternak, makanan untuk hewan, untuk ternak. Misalkan kamu di belakang rumah ada ternak ayam, ada ternak entok, ya, bebek. Nah, jadi sayuran yang sudah tidak dipakai oleh kita bisa kita kasihkan ke ternak-ternak kita yang ada di belakang rumah, ya. Oke, itu. Kemudian yang kedua, contoh sayuran yang dapat diolah menjadi produk non-pangan. Satu apa? Sayuran yang bisa dipakai untuk non-pangan. Satu apa? Wortel. Dua? Kubis. Tiga? Bayam. Ya, bayam, kangkung, kembang kol. Yang keempat? Seledri. Nah, ini adalah contoh sayuran yang bisa diolah menjadi produk non-pangan. Yang pertama, wortel. Nah, wortel bisa dimanfaatkan untuk apa? Sayur. Untuk apa? Lotion, sabun, dan sampo. Ya, sampo. Nah, jadi wortel ini selain bisa dimakan, ya, produk non-pangannya bisa dibuat untuk lotion, sampo, dan sabun. Jadi wanginya wangi khas dari buah-buahan wortel, ya. Warnanya juga pasti orange, ya. Kemudian yang kedua, kubis. Apa itu kubis? Siapa yang tahu kubis? Kubis bentuknya seperti apa? Kubis bentuknya seperti apa? Kubis bentuknya seperti kol, ya, cuman warnanya agak hijau, ya. Nanti bisa dicari di Google seperti apa. Oke, kubis ini bisa dimanfaatkan untuk hal apa? Masker. Yang kedua? Tiga? Menghilangkan jerawat. Siapa yang mukanya jerawatan? Hah? Siapa yang mukanya jerawatan? Bisa pakai kubis, ya. Caranya bisa di blender atau dihaluskan, nanti dibuat masker di mukanya, ya, mau tidur dipakai. Tapi harus rutin, ya, jangan cuma sekali saja. Oke, sekarang yang ketiga, bayam, kangkung, dan kembang kol. Ini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Ya, pangan ternak. Jadi bayam, kangkung, dan kembang kol ini bagus juga untuk ternak, ya, bisa menyuburkan, apalagi ayamnya ayam petelur. Ini telurnya biasanya suka banyak, ya. Oke, yang terakhir apa? Seledri. Tahu semuanya seledri? Tahu. Seledri biasanya dimanfaatkan untuk apa? Melebatkan rambut dan menghitamkan rambut. Ya, melebatkan rambut dan menghitamkan rambut. Jadi rambutnya yang kurang lebat bisa pakai seledri, ya. Caranya direbus dulu seledrinya, diambil airnya, terus nanti bisa dibasuhkan ke rambutnya sebelum pakai sampo, ya. Dibasuhkan dulu, tapi harus dingin dulu, ya, jangan panas-panas masukin diituin ke rambut kamu. Tunggu dingin dulu, ya, tunggu dingin, nanti dibasuhkan ke rambut, tunggu sekitar beberapa menit, bisa 10-15 menit atau setengah jam, 20 menit, ya, baru nanti kamu sampoan, ya, jadi didiamkan dulu. Oke, itu sampai sini yang bertanyakan? Sudah ada? Oke, lanjut, ya. Jenis olahan non-pangan sayur. Oke, mungkin sampai situ saja materinya. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kalian silakan berkelompok. Putar meja dan kursinya ke tempat yang ada di belakang kamu. Jadi 4 orang. Kita diskusi kelompok, ya. Silakan berputar. Aku kasih waktu 5 menit. Ya, silakan. Kamu
Terus apa lagi? Ada gambar apa? Yang ketiga apa lagi? Terserah, itu silakan ide kamu keluarkan ya. Untuk bungkus dari sabun wortel tersebut secantik mungkin. Paham? Paham tidak? Paham ya? Ada yang belum paham? Pokoknya kamu buat bungkus. Bungkusnya seperti apa? Ditulis. Ya, buatlah kemasan produk olahan pangan dan makanan seperti apa yang menarik menurut kalian. Nah, menurut kalian menariknya seperti apa? Paham ya? Oke, silakan. Boleh ditulis di belakangnya, ya, di belakang kertasnya. Paham? Oke, ininya diisi dulu, biodatanya diisi dulu, isinya di belakang. Oke, silakan. Mulai dari sekarang. Bebas Bu. Bebas. Nama anggotanya siapa aja? Ini isinya berapa? Ini seperti apa? Ya, Ibu beri waktu 10 menit ya. Setelah itu dikumpulkan. Bisa? Ya. Cari ide aja, bebas cari ide apa.
Baik, itu saja. Cukupkan kali ini dari Topik Jaya.